itu terlalu banyak SD-nya. Tetapi kalau Bapak Ibu sudah nyaman, sudah berkoordinasi dengan SMP yang lama, sudah melakukan ya semacam MOU atau perjanjian pemakaian laptop dan sebagainya, kemudian berkomunikasi dengan kepala sekolah SMP yang baru, itu tidak masalah, lanjutkan saja. Intinya Bapak Ibu, sampai menjelang AMDK jangan sampai ada SD yang kesulitan terkait alat ya. Jadi intinya begitu, Bapak Ibu harus komunikasi, kemudian banyak konsultasi kepada Pak Kasih, kepada tim teknik, proktornya konsultasi kepada helpdesk dan tim teknik di tingkat kota, sehingga sedikit apapun kesulitan yang dialami di tingkat SD segera terantisipasi sebelum pelaksanaan AMDK. Jadi kami berharap 2 hari sebelum hari H-nya Bapak Ibu sudah merasa nyaman. Jadi semua kepala sekolah SD sudah merasa nyaman, tidak ada lagi yang menjadi mengerutkan dahi. Dia akan ayah, itu akan ayah dan sebagainya ya. Jadi kita harapkan semua itu kita prepare dari sekarang, mumpung ada waktu sampai menjelang pelaksanaan AMDK yang sesungguhnya. Jadi kami insya Allah memfasilitasi berbagai keperluan dan kesulitan dari Bapak Ibu, terutama berkaitan dengan pendampingan dengan sekolah. Berkaitan dengan hal itu, berkaitan dengan SDM, kita sudah membentuk tim kota gabungan, yaitu tim helpdesk SD dan SMP bergabung di tingkat kota, demikian juga di tingkat wilayah itu bergabung. Jadi Bapak Ibu, hal terkait dengan teknik jangan hariwan, jangan selempang, yang penting proktor sekolahnya komunikatif. Jadi jangan ABS kepada Bapak Ibunya. Jadi Bapak Ibu harus detail, harus cerewet kepada proktornya, jangan sampai proktornya ABS kepada Bapak Ibu. Yang penting laporannya baik, asal Bapak Ibu senang, tapi kenyataannya belum beres ya. Kenyataannya belum beres Bapak Ibu. Begitu nanti AMDK berlangsung, tiba-tiba ada kendala yang membuat Bapak Ibu terkaget-kaget ya. Nah oleh karena itu hari-hari ke depan, mulai hari besok dan seterusnya menjelang pelaksanaan AMDK, Bapak Ibu kepala sekolah wajib mengecek seluruh perangkat bersama-sama proktor yang disiapkan untuk pelaksanaan AMDK. Mengecek bagaimana kondisi siswa yang 30 orang, kemudian siswa yang cadangan, bagaimanakan perilakunya, kemudian apakah besok itu siswa yang cadangan harus ikut atau tidak. Nah, itu harus paham Bapak Ibu, karena siswa cadangan itu nanti akan menggantikan siswa yang berhalangan. Ketika menggantikan siswa yang berhalangan, siswa cadangan Bapak Ibu belum dibiasakan, belum terbiasa berlatih dan sebagainya, nanti begitu pas pelaksanaannya siswa cadangan itu kesulitan. Nah, oleh karena itu disarankan pada saat gladi itu siswa cadangan dibawa serta ke sekolah Bapak Ibu untuk menyaksikan, kadang-kala bisa mempraktekkan lah ya setengah hewan, misalnya yang utamanya kalau waktu misalnya ada 1 jam gitu, yang utamanya siswa yang utamanya setengah jam, siswa yang cadangannya setengah jam, jadi masing-masing bisa merasakan, mengalami bagaimana mengoperasikan laptop, bagaimana cara menjawab dan sebagainya. Jangan sampai mereka gagal dan karena tidak terbiasa dalam mengoperasikan laptop dan sebagainya, akhirnya jawabannya jadi ngawur karena nervous gitu ya. Oleh karena itu persiapan dari sekarang, ada momen 1 kali lagi untuk berlatih, yaitu di gladi bersih. Tidak ada lagi momen berikutnya kecuali langsung kita ke pelaksanaan AMDK. Nah selanjutnya yang ketiga Bapak Ibu, kaitannya dengan persiapan AMDK. Nah peran proktor itu sangat penting dalam merealisasikan program AMDK ini.
Jadi para proktor, Bapak Ibu yang ditugaskan sebagai proktor oleh kepala sekolah harus terus berkomunikasi secara aktif, melaporkan setiap perkembangan di web ANBK SD ini kepada kepala sekolah dan tim sekolah atau panitia sekolah, sehingga berbagai info yang terupdate itu bisa diantisipasi dan bisa ditindaklanjuti oleh tim sekolah, dan tim sekolah semuanya paham. Jadi jangan sampai ada fenomena yang tahunya hanya proktor saja, tim yang lain tidak tahu apa-apa. Kalau proktornya sakit, misalnya ada berhalangan, begitu ANDK berlangsung, nanti semuanya menyerah. Ya, nah, oleh karena itu tim proktor juga harus komunikasi dengan tim sekolah yang sudah ditunjuk oleh kepala sekolah, berkolaborasi, bekerjasama, menyampaikan informasi-informasi yang update, dan info-info itu harus disebarkan, harus didistribusikan kepada semua personal yang menjadi panitia di tingkat sekolah di bawah koordinasi kepala sekolah. Kemudian Bapak Ibu kepala sekolah ketika mendapatkan update dari dokter kebutuhan sarana berkaitan dengan persiapan ANBK, segera ditindaklanjuti supaya nanti pelaksanaannya Bapak Ibu sudah tenang. Sebagai pemimpin di sekolah, Bapak Ibu tinggal nanti mengontrol, jangan sampai pada pelaksanaannya saya itu terasa siap dan sebagainya. Nah, ini ada waktu ya, ada waktu bagi kita untuk mempersiapkan. Kalau Bapak Ibu kekurangan laptop, kekurangan server, segera dari sekarang berkoordinasi dengan kepala SMP. Jadi jangan dilama-lama, besok lusa Bapak Ibu segera berkoordinasi. Kalau toh masih kekurangan, dan insya Allah kepala SMP akan menyambut baik. Demikian juga kalau Bapak Ibu ingin konsultasi apapun, silakan. Bapak Ibu akan disambut baik asal Bapak Ibunya yang inisiatif berkomunikasi. Jadi rekan-rekan di SMP ini sudah paham beliau posisinya sebagai pendamping SD. Jangan khawatir karena kita satu rumah ya, kita sudah mengkondisikan seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, demikian juga dengan demikian pula dengan kepengawasan. Karena di pos ANBK itu pengawasnya harus oleh pengawas silang. Nanti secepatnya segera terbitkan SK kasih kurikulum, minta datanya ke ketua K3S SD ya, dan para ketua K3 kecamatan. Dan besok lusa itu harus sudah terhimpun data pengawas di semua kecamatan. Jadi itu sebagai lampiran. Nah, untuk gladi bersih besok cukup oleh Bapak Ibu guru yang ada di sekolah Bapak Ibu saja dulu. Jangan dulu pengawas silang besok ya. Hitung-hitung Bapak Ibu yang akan ditugaskan menjadi pengawas silang itu latihan dulu lah besok di sekolahnya masing-masing. Nanti diberikan petunjuk oleh dokter, tugasnya seperti apa, mengawasinya seperti apa. Jadi Bapak Ibu tugaskan besok pada saat gladi bersih itu pengawas yang akan ditugaskan sebagai pengawas silang bertugas mengawas dulu di gladi bersih besok di sekolah masing-masing, supaya nanti pada saat pengawasan silangnya lancar ya. Nah, itu kemudian disepakati oleh K3S kepengawasan silangnya kemana. Dari sekolah A mengawas di mana, dari sekolah B mengawas di mana, kemudian bagaimana transportnya itu disepakati semuanya. Jangan sampai ada perbedaan, apakah 1 hari atau apakah 2 hari per pengawasnya seperti apa, silakan. Itu teknis saya serahkan ke tim K3S sehingga nanti Kota Bandung itu tidak ada perbedaan, semuanya sama baik di negeri maupun di swasta. Kita setting secara makro di tingkat kota di bawah kesepakatan oleh para ketua K3S, mulai transportasinya, maminnya dan sebagainya silahkan diatur.
Jangan sampai begitu nanti ada yang mengawasi sekolah A, sekolah B berbeda, kemudian ada ya istilahnya dalam bahasa Sundanya adu geulis istilahnya, nanti rame di lapangan di bawah. Kita samakan saja semuanya. Eh, Selanjutnya Bapak Ibu yang kelima terkait dengan AMDK, Bapak Ibu nanti silahkan terutama bagi sekolah yang kemarin dilakukan surveillance atau sebagai sampling dari kegiatan surveillance. Nah itu kita sudah laporan ke pimpinan kota kepada Pak Dirna bahwa kebijakan itu untuk kelas 5 itu silakan diperbolehkan untuk melaksanakan AMDK, rangkaian AMDK dengan tentu saja menerapkan protokol kesehatan yang super ketat. Apalagi kalau ada siswa yang dinyatakan positif atau guru yang dinyatakan positif, terutama siswa ya, kalau guru bisa diganti. Nah siswa yang sudah terdaftar kemudian kebetulan kemarin di surveillance ternyata positif, itu ada dua alternatif Bapak Ibu. Ada dua alternatif yang bisa dijadikan strategi bagi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mengambil moda online, kebetulan di sekolah Bapak Ibu ada yang positif, maka siswanya boleh melaksanakan AMDK-nya di rumah. Nah, maka tim proktor nanti berkonsultasi dengan tim teknis kota, dengan tim helpdesk, bagaimana strategi kalau siswanya terpisah. Sebagian ada yang di rumah, sebagian ada yang di sekolah untuk yang online. Kalau yang semi online modalnya, maka pelaksanaannya tidak bisa di rumah karena perangkatnya sudah disetting sedemikian rupa dalam sebuah koneksi jaringan di sekolah dan itu tidak bisa dipindahkan ke rumah. Artinya harus ngacak-ngacak jaringan lagi tidak bisa. Jadi pelaksanaannya tetap harus di sekolah. Itu ada dua strategi. Pertama, siswa yang positif itu boleh diganti oleh yang siswa cadangan tadi. Mudah-mudahan yang siswa cadangannya negatif ya, tidak positif hasil surveinya. Jadi boleh diganti oleh siswa cadangan tadi. Kalaupun siswanya terbatas dan tidak bisa diganti, maka strategi yang kedua dipisahkan ruangannya. Kalau ruangannya ada dua, ruangannya boleh dipisahkan dengan prokes ketat. Ya. Kalaupun misalnya tidak bisa dipisahkan, karena ruangannya hanya ada satu-satunya, pisahkan dengan waktu, jadwalnya pisahkan. Kalau yang lain, misalnya yang negatif itu jam 8, diperkirakan selesai jam 11, nah siswa yang bersangkutan jam 1, gitu ya. Ini catatan kalau tidak bisa digantikan. Jadi semuanya berjarak baik waktu maupun tempat. Kalaupun ada dua orang dan harus ada dalam satu ruangan yang positifnya, jaraknya harus sangat berjauhan. Di juru sambil juru lah, diagonal, kuntung dan kuntung. Ya. Nah setelah kegiatan itu semua perangkat alat sarana prasarana sekolah itu disemprot, diklirkan oleh disinfektan. Disinfektannya yang asli, kadeknya ulah saya ngumpul disemprot ke mana. Jadi disinfektan yang asli semprotkan ke semua perangkat. Tim proktor mendampingi dan mengamankan laptop ulah sampai kasayan berkaitan dengan kabel-kabelnya di kompletnya mana yang bisa disemprot. Kemudian nanti diamankan lagi seperti apa. Jadi protokol kesehatannya sangat ketat. Nah itu berkaitan dengan sekolah yang kemarin ada anak yang positif. Itu Bapak Ibu berkaitan dengan AMDK, nanti dilanjutkan secara teknis lebih detail oleh Pak Kasih Kurikulum. Kemudian yang kedua berkaitan dengan PTMT. Nah Bapak Ibu, sebagaimana sudah kita jalani bahwa PTMT di Kota Bandung itu ada dua kelompok. Ada kelompok
Yang ke satu yaitu saya mengistilahkannya kelompok 330, kelompok 330 itu dimulainya tanggal 8 September, dan ada kelompok yang kedua itu kelompok 1677, itu kelompok 2 yang dimulai pada bulan September tanggal 15. Nah, selanjutnya yang kelompok yang kedua yang kelompok 1677 itu per tanggal 15 September masa uji cobanya sebetulnya sudah selesai. Dan Bapak Ibu, sebetulnya durasi uji coba selesai dan bisa menambah kapasitas siswa sampai maksimal 50%. Tetapi karena ada kebijakan di tingkat kota, sementara kita harus menunggu dulu Bapak Ibu. Jadi jangan dulu menambah kapasitas, apalagi menambah waktu, jam pelajaran dan sebagainya, karena kita sedang menyelesaikan tahapan surveillance. Jadi Kota Bandung terpilih sebagai salah satu yang ditunjuk lah ya untuk mewakili kota kabupaten lain di Jawa Barat bersama dengan Bogor untuk dilakukan survei atau pengetesan dengan model PCR pengetesannya kepada 10% sekolah yang sudah melaksanakan PTM di Kota Bandung dari jenjang SD, SMP, SMA dan SMK serta SLB. Dari 1056 sekolah yang ada di Kota Bandung jenjang SD, SMP, SMA, SMK, maka yang akan disurvei itu sebanyak 105 atau 106 ya, yang akan disurvei dengan jumlah sasaran itu awal kemarin ada di 3.468 kalau tidak salah dari 105 sekolah itu. Nah sekarang sudah di angka 70 atau 80%. Nah, hasil survei itu sudah keluar dan masih ada surveilan berikutnya di hari-hari berikutnya. Nah ternyata Bapak Ibu, update data terakhir sekolah-sekolah di Kota Bandung itu ada sekolah yang siswanya positif ya. Ada juga yang gurunya positif. Ada kurang lebih 26 gitu, 26 sekolah lupa lagi. Nanti Pak Al mungkin lebih tahu lebih jelas. Nah, maka ada aturan yang akan diikuti oleh sekolah yang mengikuti surveillance ini. Kalau hasilnya di antara 0,5 sampai 1% yang positifnya, maka siswa yang positif di sekolah itu dikarantina atau melakukan isolasi mandiri. Kemudian dilakukan tracing. Kebetulan misalnya yang di tracing dia berhubungan kontak erat dengan 3 orang, maka 3 orang itu akan diperiksa. Kalau hasilnya negatif, maka yang isomannya hanya sendiri, yang siswa yang tadi. Dan kelas itu tetap bisa berjalan PTM. Demikian juga dengan kelas yang lainnya. Jadi kalau misalnya di sebuah sekolah ada 4 kelas yang melaksanakan PTM, kemudian yang kena positifnya itu di kelas A. Nah kelas A-nya ada 1 orang misalnya ya. Nah dan 1 orang itu kalau dihitung misalnya 0,5 sampai 1% misalnya ya. Nah yang kelas A saja yang ditindaklanjuti. Kemudian yang siswanya itu saja yang ditindaklanjuti secara medis. Yang lainnya tetap berjalan seperti semula. Kalau hasilnya yang positifnya itu 1-5%, maka satu kelas dalam sekolah itu dikarantina. Jadi satu kelas dan sekolah itu melakukan isoman, yang positifnya itu dilakukan tindakan medis sesuai standar oleh tim puskesmas, yang lainnya di tracing. Kelas yang lainnya bagaimana? 3 kelas yang lainnya, kalau di kelas itu ada 4 kelas, kelas lainnya tetap berjalan seperti biasa PTM-nya. Ya. Itu kalau hasilnya 1-5%. Kalau hasilnya di atas 5%, maka sekolah itu sementara berhenti PTM-nya, kembali beralih ke PJJ untuk sementara sampai
kegiatan tracingnya selesai, pelacakan kontak eratnya selesai, kemudian tindak lanjut medisnya selesai, kemudian entry tes dan exit testnya selesai. Semua tindakan medis selesai, maka setelah itu dibuka kembali. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau ada yang bertanya, apakah dengan jumlah di Kota Bandung yang positifnya sekian puluh, Kota Bandung akan menutup PTM seluruhnya di Kota Bandung? Tidak. Jadi yang ditutupnya hanya sekolah-sekolah sesuai dengan lokus yang ada yang positif. Jadi yang lainnya tetap berjalan. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu ketika mendapatkan informasi ada siswa yang positif di sekolah-sekolah di Kota Bandung. Tujuannya adalah kita ingin mengamankan, membuat nyaman, membuat tertib kegiatan PTM di Kota Bandung. Jadi nanti informasi-informasi update data yang positif dan hasil survei ini itu akan terus ditindaklanjuti oleh tim Dinkes dengan tim dinas pendidikan ini dalam rangka mengamankan PTM di Kota Bandung. Jadi kalau ada yang positif di sekolah Bapak Ibu itu jangan panik, Bapak Ibu jangan hariwang, sampaikan berita ini kepada orang tuanya, perlakuannya akan seperti apa dan seterusnya. Kita bersiap-siap untuk hidup berdampingan dengan COVID-19. Seperti ya flu saja seperti itu, jangan khawatir karena nanti akan ditindaklanjuti secara medis. Dan jangan juga menjadi suatu hal yang seperti musibah gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu kepala sekolah bersama timnya menyampaikan hal ini kepada orang tua, kepada siswanya dengan narasi yang penuh menyejukkan gitu ya. Tidak usah ngarerewas, ulah kade-kade kata orang tua bisi sumber gitu. Jadi tenang saja menyikapinya karena semuanya juga berjalan sesuai dengan prosedur. Mudah-mudahan dengan upaya ini PTM di Kota Bandung itu berjalan lancar. Kita sudah berupaya berbagai strategi kita lakukan untuk pengamanan PTM di Kota Bandung ini, mulai dari seleksi sekolah. Jadi sebelum Bapak Ibu melaksanakan PTMT kan merasakan ya Bapak Ibu harus mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Kami menyeleksi, kami melakukan verifikasi bersama-sama dengan tim kewilayahan. Selanjutnya setelah itu Bapak Ibu menerapkan protokol kesehatan yang ketat gitu ya. Luar biasa di sekolah dan mendapatkan apresiasi dari semua pihak ya. Harus dipertahankan. Setelah itu upaya kami yang lain lagi yaitu semua guru-gurunya dan PTK-nya divaksin. Dan sekarang bersamaan dengan kegiatan surveillance kita sudah sedang melakukan akselerasi vaksinasi bagi pelajar usia 12 sampai 17 tahun. Terakhir surveillance. Jadi berbagai strategi, berbagai item kita lakukan di Kota Bandung dengan penuh kehati-hatian, dengan penuh pemahaman yang saling menghargai gitu ya. Bahwa ini semuanya dalam rangka mengamankan. Jadi kalau di luar pagar kita, di luar persekolahan ada yang beranggapan itu mana? Jadi ya sebenarnya Kota Bandung masih ada ayat surveillance dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu guru menyampaikan kepada yang bertanya itu bahwa tujuan kita adalah upaya untuk mengamankan PTMT di Kota Bandung. Kalau misalnya ternyata seluruh Kota Bandung hasilnya itu di antara 1-5%, ya nanti kebijakan pemerintah kota seperti apa. Kalau di atas 5% seperti apa. Hanya kalau dari Kemenkes kebijakan sementaranya berdasarkan waktu, jadi tidak semua sekolah di Kota Bandung dihentikan kalau ada yang 5% di sebuah sekolah. Nah selanjutnya Bapak Ibu bagi sekolah yang belum kegiliran disurvei dimungkinkan bulan depan akan kegiliran gitu ya. Jadi karena ini surveinya tidak hanya di sekolah yang sekarang yang jumlahnya ada 44 untuk SD. Mungkin 44 itu yang akan datang atau bulan yang akan datang menyebar lagi ke SD-SD yang lain. Jadi anggap saja ini suatu hal yang biasa ya. Pemeriksaan biasa
mengurangi pemeriksaan tensi gitu, dan itu akan menjadi sebuah rutin kebiasaan bagi kita. Selanjutnya poin berikutnya berkaitan dengan PTMT, hal terkait dengan evaluasi di tingkat kota. Kami sudah melaksanakan rapim di tingkat kota 2 kali, kemudian di tingkat distrik juga sudah. Ada beberapa catatan yang ingin disampaikan kepada Bapak Ibu. Yang pertama, pemerintah Kota Bandung menyampaikan apresiasi kepada seluruh kepala sekolah SD, SMP, SMA, SMK yang telah berupaya dengan berbagai strategi, dengan berbagai cara mengamankan PTM di sekolahnya masing-masing dengan konsisten menerapkan protokol kesehatan, mengamankan anak-anaknya, mengamankan warga sekolahnya, membuat nyaman pembelajarannya, dan pemerintah Kota Bandung memberikan apresiasi kepada Bapak Ibu sekalian. Kami pun demikian, Dinas Pendidikan sama bidang SD sama menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berupaya keras. Pasti pengorbanannya banyak, waktunya banyak, kemudian ya upaya-upaya yang dilakukan oleh Bapak Ibu insya Allah tidak akan mubazir, semuanya akan bermanfaat. Dan itu silakan terus dipertahankan oleh Bapak Ibu, terutama dalam hal penerapan protokol kesehatan. Ada baiknya Bapak Ibu melakukan evaluasi secara internal. Bagaimana kondisi pembelajarannya, bagaimana gurunya, bagaimana jadwalnya, kemudian bagaimana peralatannya, sarana prasarana pendukungnya masih ada atau tidak gitu ya. Apakah tim yang ditugas di Satgas COVID-19 di tingkat sekolah itu masih konsisten melaksanakan tugas-tugas dari Bapak Ibu kepala sekolah gitu ya. Kemudian dibantu oleh pengawas untuk melakukan monitoring secara ketat ke sekolah, melakukan pendampingan terus secara kontinu sampai Bapak Ibu memperoleh data. Sangat bagus, sangat luar biasa ketika Bapak Ibu mempunyai peta aktivitas siswa di luar sekolah. Jadi Bapak Ibu saya sarankan membuat peta aktivitas siswa di luar sekolah, karena kita sangat paham belajar sangat singkat. Belajar di sekolah itu sangat singkat, hanya 2 jam saja. Apalagi saya mendengar banyak laporan SD itu seminggu sekali ke sekolahnya atau seminggu 2 kali digilirnya oleh sekolah. Artinya waktu yang banyak itu di rumah bersama-sama keluarganya ya. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya siswa A ke sekolahnya hari Senin dan Selasa, maka Rabu sampai hari Minggu itu mereka kemana? Nah, sebaiknya Bapak Ibu membuat semacam tracing gitu ya, dalam bentuk pemetaan melalui Google Form. Silahkan setiap hari anak itu laporan kepada Bapak Ibu, kepada wali kelasnya atau orang tuanya kepada wali kelasnya, sehingga Bapak Ibu punya kita sudah dengan siapa dia kontak langsung. Jadi kita sekarang surveinya kita balik. Kalau di tim Jadi kalau di tim Dinkes, kalau sudah mendapatkan yang positif baru di setting, kita mah dari distrik tracing dari awal dari sekarang. Begitu nanti sekolah Bapak Ibu disurvei ada yang positif, tracingnya sudah ada di Bapak Ibu. Jadi sehari-hari itu sudah ada kemana saja, dengan siapa, itu lebih luar biasa. Dan itu akan membuat Bapak Ibu semakin tenang mengelola kegiatan PTMT di Kota Bandung, di sekolah Bapak Ibu. Nanti lebih detail oleh Pak Wisman, info-info ditambahkan silakan. Terakhir Bapak Ibu, kembali terkait dengan PTMT, kita akan menindaklanjuti, bukan PTMT, AMBK ya, mohon. Kita akan menindaklanjuti AMBK ini lanjut dengan AKM kelas. Jadi kemarin kegiatan-kegiatan yang diseminasi di tiap K3S kecamatan itu lanjutkan di tingkat internal sekolah sampai Bapak Ibu guru paham. Dia bertindak sebagai proktor di kelasnya dan dia paham terkait dengan AKM kelas. Karena begitu selesai kita melaksanakan AMBK tingkat nasional, kita akan melaksanakan secara masif AKM kelas. Jadi ada waktu bagi guru-guru untuk persiapan 1 bulan lah, kurang lebih 1 bulan dari sekarang, untuk memahami bagaimana desain kegiatan AKM kelas.
Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya arahkan. Terima kasih sekali lagi kepada semuanya. Terima kasih kepada Bapak Ibu pengawas yang terus mendampingi sekolah binaannya dan terus secara konsisten mendampingi sekolah. Dan terima kasih juga kepada kepala sekolah dan timnya, baik tim AMBK maupun tim satgasnya. Demikian juga proktor yang nanti akan bekerja membantu kepala sekolah dalam rangka menyukseskan AMBK. Selanjutnya nanti silakan Pak Kasih Kurikulum dan Pak Kasih Kelembagaan untuk mendetail hal-hal terkait dengan AMBK dan PTMB. Terima kasih yang Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Bila kita berhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi yang terhormat Bapak Kabid KPSD Dinas Pendidikan Kota Bandung, Bapak Dr. Andes Haji Bambang Arianto MPD telah menyampaikan paparannya mengenai yang pertama persiapan gladi bersih AMDK jenjang sekolah dasar, yang kedua paparan PTMT jenjang sekolah dasar di Kota Bandung, dan tadi yang terakhir yang poin 3 menyampaikan tentang AKM kelas. Nah, untuk selanjutnya apakah Pak Kasih Kurikulum, Pak Jajan akan menyampaikan paparan dulu atau kita buka sesi tanya jawab, Pak? Penguatan aja dulu Pak, saya tambahan, terus Pak Askos nanti teknis ke proktor, tanya jawab mungkinnya, ya ada setengah jam lah, mungkin Pak Askos ya dulu menyampaikannya. Sesuai dengan arahan tadi dari Pak Kasih Kurikulum, Dinas Pendidikan Kota Bandung, SPD, MPD, mana untuk selanjutnya kami persilakan kepada Pak Turnawan Pak Askos, sambil izin saya nanti mau share screen ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kabid PPSD, yang saya hormati Pak Kasih Kelembagaan dan Kesiswaan PPSD, para pengawas SD, alhamdulillah yang saya hormati juga, dan yang hadir hari ini juga Bapak dan Ibu seluruh kepala sekolah SD baik negeri maupun swasta, saya hormati, dan yang saya hormati juga para proktor yang hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam rapat virtual Bapak dan Ibu semua di hari Minggu. Jadi terima kasih luar biasa dedikasi Bapak dan Ibu memenuhi undangan kami sekalipun memang di hari libur, namun karena banyak sekali agenda Bapak dan Ibu kemarin di hari Sabtu di dinas sudah padat sehingga kami tidak mengagendakannya, sehingga baru bisa terlaksana hari ini di sore hari ini. Baik Bapak dan Ibu, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kita dalam keadaan sehat walafiat. Tadi juga disinggung oleh Pak Kabid tentang kegiatan untuk persiapan AMBK, juga persiapan kita di PTMT. Nah, itu juga kita di hal-hal seperti ini kita tetap jaga protokol kesehatan. Kaitan dengan AMBK, banyak yang bertanya pula Pak, saya belum PTMT gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu khusus untuk AMBK silakan berkomunikasi dengan Satgas atau tim COVID ya untuk menyampaikan jadwalnya, terutama kapan Bapak Ibu gladi, kapan pelaksanaan AMBK. Silakan berkomunikasi dengan tim COVID kelurahan dan kecamatan. Baik Bapak dan Ibu, izin saya menyampaikan sedikit tambahan kaitan dengan persiapan gladi bersih. Bapak dan Ibu mohon untuk disimak bersama-sama, termasuk juga nanti juga akan ke jadwal pelaksanaan. Saya akan tampilkan Bapak dan Ibu untuk tambahan persiapan untuk gladi bersih Bapak dan Ibu.
Nah ini sebagai dasarnya saja Bapak dan Ibu, kita saya ingatkan lah, artinya di asesmen nasional ini Permendikbud nomor 17. Kemudian di peraturan kepala badan standar, nah ini Bapak dan Ibu, kalau dulu itu BNSP, sekarang ini Badan Standar Kurikulum dan Asesmen ya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini tentang pos pelajari tadi yang sudah disinggung oleh Pak Kabir, bagaimana pengawasannya, biaya pengawasannya dari mana dan sebagainya, itu ada di sini, pelajari oleh Bapak dan Ibu ya di pos nomor 030 H PG 00 dari miring 2021. Di situ diatur untuk pengawasan, hanya jumlah dan lain-lainnya nanti diatur oleh K3S. Kemudian juga Bapak dan Ibu, ada revisi jadwal ya, ini juga sama dari Badan Standar Kurikulum khusus untuk SD. Ada, kalau dulu nyambung tidak ada libur dari gladi sampai pelaksanaan, nah sekarang ada revisi yang nanti akan ditampilkan di berikutnya Bapak dan Ibu di slide. Nah Bapak dan Ibu, ini apa namanya, yang sebagai tambahan kegiatan kita Bapak dan Ibu di bulan Oktober dan November. Kita telah melewati kegiatan-kegiatan kemarin di apa namanya, persiapan simulasi di tanggal 16 sampai tanggal 22. Nah sekarang posisi kita besok di Senin Bapak dan Ibu ini 25, 26, 27, 28. Kenapa 4 hari? Nah ini maksudnya 2 gelombang Bapak Ibu ya. Jadi 25 satu paket dengan 26, 27 dengan 28. Nah ini artinya di minggu ini ada 2 gelombang. Nah ini nanti Bapak dan Ibu akan kelihatan tanggal berapa Bapak dan Ibu. Makanya lebih cek di web ANBK-nya. Yang nanti juga akan insya Allah setelah selesai rapat kami akan menyampaikan Google Form juga untuk supaya kami tahu kapan Bapak dan Ibu melaksanakan. Nah ini Bapak dan Ibu ya, nah ini kegiatan minggu ini tanggal 25 sampai 28. Nah ini bukan berarti dulu kan cenderungnya Pak kenapa 4 hari, bahkan 8 hari sesungguhnya. Nah ini tanggal ini digeladi bersih Bapak dan Ibu adalah 25, 26 adalah gelombang ke-1, 27, 28 gelombang kedua. Dilanjut Bapak dan Ibu ke kegiatan yang apa namanya ini Bapak dan Ibu di bulan November. Itu tanggal 1, 2, 3, 4. Nah ini pun adalah ini 1, 2 adalah gelombang ketiga dan 3 ke 4 adalah gelombang keempat. Jadi semua lagi difasilitasi 4 gelombang. Namun Bapak dan Ibu mengambil jadwalnya sesuai dengan yang telah Bapak dan Ibu tetapkan dan ada di website ANBK. Nanti bisa dilihat. Nah ini Bapak dan Ibu yang harus dipersiapkan. Nah ini kemudian Bapak dan Ibu nanti juga ini akan kami share ya jadwal-jadwal ini, semoga Bapak Ibu ketahui. Nah selanjutnya Bapak dan Ibu ada jeda ini Bapak dan Ibu 1 minggu ini diantaranya di sini ada sinkronisasi. Untuk siapa sinkronisasi? Dan di sini juga Bapak dan Ibu saya ingatkan, saya lupa, sampai besok atau nanti juga jadwal akan disampaikan 23, 24. Ini jadwal sinkronisasi gelombang 1 dan 2 ini Bapak dan Ibu ada di tanggal 23, 24 ini saya lupa. Nah, artinya Bapak dan Ibu untuk siapa? Untuk yang melaksanakan kegiatan secara semi online. Ingat. Nah, di mata ayat jadwal sinkronisasi, mal ayah Bapak dan Ibu itu yang online itu nggak akan ada, gitu ya. Ini semi online itu yang masuk ke server, gitu ya. Nah, ini jadwalnya tanggal 23. Terima kasih tadi juga sudah ada beberapa siswa yang laporan itu sudah melaksanakan ini. Kemudian Bapak dan Ibu ada berikutnya juga ada jadwal sinkronisasi. Nah ini untuk yang tanggal 25, 26, 27, 28 ini. Jadi sinkronnya adalah tanggal 23, 24. Nah kemudian di sini dibuka lagi sinkron tanggal 29, 30, dan 31 Oktober Bapak dan Ibu. Untuk mana? Untuk yang gladi tahap ketiga keempat. Yang mana? Yang tahap ketiga keempat itu yang tanggal 1
adalah gelombang ketiga, 3 dan 4 adalah gelombang keempat. Nah ini Bapak dan Ibu ya, ini waktu-waktunya. Tolong ingat. Dari mana tahunya Bapak dan Ibu? Ya cek web ANBK-nya bersama-sama Proktor. Oh saya ini gelombang ke-1, oh saya gelombang kedua, oh saya gelombang ketiga. Baik. Selanjutnya Bapak dan Ibu langsung saja supaya Bapak dan Ibu juga maraton mempersiapkan. Mudah-mudahan kalau tidak ada hal yang kami ini kan mungkin ada lagi rapat evaluasi untuk persiapan AMBK-nya setelah ini mungkin. Namun paling tidak kami sampaikan pula sekaligus. Nah ini Bapak dan Ibu yang asalnya tanggal 8 sampai 11, nah ini sesuai jadwal baru, maka digeser menjadi 15. Jadi ada jeda seminggu Bapak Ibu. Jadi 15, 16, 17, nah inilah puncaknya pelaksanaan AMBK-nya di sini tanggal 15, 16, 17 November. Ya. Nah ini puncaknya. Bapak dan Ibu kapan cek di web ANBK-nya gitu ya. Nah ini tahu. Nah 15, 16 itu gelombang ke-1, 17, 18 gelombang kedua. Nah ini ada jadwalnya sinkronnya juga tanggal 12 sampai 14, 3 hari ini jadwal sinkron untuk ANBK utama, sebutkan aja ANBK utama untuk gelombang 1 dan 2. Kemudian Bapak dan Ibu ada juga data di sini. Tanggal 19, 20, dan 21 untuk apa? Sinkronisasi gelombang 3 dan 4. Yang mana 3 dan 4? Yaitu tanggal 22, 23, gelombang 3, 24, 25 adalah gelombang keempat. Jadi Bapak dan Ibu ya, nah, jadi kita inilah pelaksanaan ANBK utamanya di sini ya. 4 gelombang itu sesuai dengan jadwal yang Bapak Ibu ada di web ANBK. Nah ini saya ingatkan kepada Ibu untuk melihat dan mematuhi jadwal termasuk jadwal sinkronisasi. Bagi siapa sinkronisasi? Sekali lagi bagi yang semi online. Baik, dilanjutkan. Nah ini Bapak dan Ibu, ini sebagai catatan sebetulnya tadi sudah saya sampaikan ya, ini geladi bersih dan lain-lain. Nah ini Bapak dan Ibu revisi jadwal itu sebetulnya sudah terangkum di jadwal yang tadi. Nah di sini ada uraian-uraiannya Bapak dan Ibu ya. Dibaca surat yang telah dikirim yaitu surat revisi dari kementerian atau dari Badan Standar Kurikulum dan Asesmen. Di jadwal revisi sampai ke sini. Nah, Bapak dan Ibu di dalam pelaksanaannya, Bapak dan Ibu bisa lihat ya di sini. Jadi nanti settingan di sini termasuk cek Bapak dan Ibu setting waktu di web ANBK untuk geladi. Karena kalau biasanya geladi itu sudah hampir seperti ini, yaitu nanti Bapak dan Ibu untuk di jadwal yang ANBK utama Bapak dan Ibu ini 08 sampai 08 pada 10 ini adalah untuk asesmen literasinya. Meskipun ada latihan Bapak Ibu ya di sini, anak juga berlatih membuka dan sebelum ke tes atau ke literasinya. Nah ini Bapak dan Ibu patuhi jadwal. Kemudian yang sesi keduanya jam 1. Jadi Bapak dan Ibu jam 1 sampai 15.35. Makanya kenapa tidak ada tidak menjadi 3 sesi, karena lihat yang sesi kedua saja sampai jam 15.35. Nah, ini salah satu kenapa menjadi 2 sesi. Dan seterusnya Bapak dan Ibu, ini jadwal masing-masing gelombang. 2 gelombang yang dilanjutkan juga dengan gelombang berikutnya di tanggal 22. Jadi berarti ada 4 gelombang masing-masing 2 hari dan pelaksanaan utama pun ada 2 gelombang masing-masing 2 hari. Nah ini Pak Kabid sekaligus sudah melaporkan yang sampai hari ini semi online ada 311 sekolah. Nah inilah Bapak dan Ibu sekolah-sekolah Bapak dan Ibu tadi saya sudah kirim di grup
K3S, dan nanti juga saya akan kirim juga di pengawas supaya nanti memantau sekolahnya untuk melakukan gladi bersih. Jadi yang semi online, kemudian yang online ada 163. Dan yang belum terdaftar, nah ini Bapak dan Ibu, ada 2 sekolah, satu negeri, satu swasta. Ini Bapak dan Ibu, saya sudah japri ke 2 sekolah ini karena sampai hari ini belum terdaftar sebagai peserta gladi bersih. Maka saya juga sebagai laporan Pak Kabid, nah ini nanti ada pendampingan khusus dari Helpdesk kecamatannya, dari tim teknis ada oleh Pak Andri dan Pak Hasto. Tolong di ini kan ya, sekolahnya sudah saya kirim 2 sekolah ya, ini untuk didampingi. Dan juga nanti ada pemagangan ke sekolah terdekat. Jadi 2 sekolah ini wayangnya kudu magang gitu ya. Nah, meskipun di dalam statusnya menumpang dua-duanya di sekolah negeri ya, ada yang ke SMP 18 dan ada yang ke SMP 10. Nah ini sudah ini kan, nah ini 2 sekolah ini Bapak dan Ibu, karena ada keterlambatan di dalam sudah menafsirkan gitu ya. Nah, di sini terutama informasi-informasi. Nah ini mohon sekali lagi data sudah kami sampaikan untuk segera mungkin hari Senin langsung didatangi 2 sekolah ini untuk ditindaklanjuti. Di total yang ada di data laporan dari tim teknis ada 47 sekolah. Baik Bapak dan Ibu, berikutnya, nah ini yang perlu dikuatkan untuk Bapak dan Ibu pengawas dinas, terutama baik di Gladi, terutama di pelaksanaan UNBK, cek sesuai jadwalnya dan membuat laporan monitoring. Jadi memonitor dan diharapkan datang sebagai bagian dari ininya di sekolah-sekolah binaan. Bagi para kepala sekolah, kami himbau bertanggung jawab pelaksanaan BK dan hadir selama pelaksanaan gladi bersih dan pelaksanaan BK. Karena kemarin di jadwal, meskipun kami sampling, ada beberapa kegiatan, ada beberapa kepala sekolah yang tidak ada di tempat di saat kegiatan simulasi gitu ya, dari beberapa laporan monitoring gitu ya, meskipun ada yang karena sakit, ada yang karena dinas. Nah nanti Bapak dan Ibu, kalau mudah-mudahan di waktu-waktu ini tidak ada, namun kalau Bapak dan Ibu ada kegiatan SP yang tidak bisa yang tidak bisa diwakilkan, maka di situ harus mendelegasikan tugasnya ya. Mudah-mudahan di pelaksanaan ini Bapak dan Ibu tetap hadir ya, dan kalaupun ada SP dan lain-lain konfirmasi ke ini Bapak Ibu mewakilkan. Jadi dimulai gladi cuma 2 hari Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu harus standby di sekolah. Karena apa? Di sini ini laporan-laporan supaya Bapak dan Ibu tahu bagaimana kondisi pelaksanaan di kelasnya. Nah ini ya, pelaksanaan di kelasnya. Dan juga nanti melaporkan ke dalam instansinya. Mana orang lain ke. Nah, bagi proktor, nah bertanggung jawab di ruangan mulai dari pelaksanaan penyelenggaraan MDK, dari setting ruangan, setting komputer proktor, komputer klien, dan seluruh dibantu oleh tim teknis dan berkoordinasi dengan helpdesk dan melaporkan kepada kepala sekolah jika ada hal-hal kendala-kendala yang segera harus ditangani. Nah ini tugas-tugas Bapak dan Ibu khususnya proktor. Nah saya kira itu Bapak dan Ibu yang ingin saya kuatkan, dan nanti Pak Astos untuk teknis terutama pelaksanaan, karena juga hari ini hadir proktor. Sebelum ke tanya jawab, nanti Pak Astos menyampaikan paparan singkat untuk bagaimana teknis di dalam pembukaan, meskipun nanti juga akan dipandu oleh Bapak dan Ibu atau Bapak-Bapak dan Ibu di helpdesk. Nah itu saya kira Bapak dan Ibu, Pak Kabid yang bisa kami tambahkan
untuk kegiatan sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi sudah Pak Kasih Kurikulum dengan Kota Bandung yang bernama Pak Jajanan dari SMPD telah memberikan kesempatan untuk selanjutnya kebetulan pada kegiatan virtual hari ini hadir juga yang terhormat Bapak Rusman Alisnaini sebagai Kasih PPSD Dinas Pendidikan Kota Bandung. Kami persilahkan kepada Pak Risman untuk memberikan penguatan hubungan dengan PPSD di jenjang sekolah dasar di Kota Bandung. Untuk waktu, siapa? AMBK adalah tamatkan. Oh gitu saja Pak. Dari tim teknik ada. Pak. Tapi itu mohon dituntaskan ya. Kalau begitu saya akan coba memberikan penjelasan sedikit mengenai persiapan atau pelaksanaan untuk gladi bersih hubungan dengan jadwal sinkronisasi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Jajan. Saya akan buka filenya. Nah ini untuk teman-teman prof sekolah, kita insya Allah besok akan melaksanakan gladi bersih. Tapi sebelum melaksanakan gladi bersih tadi sudah disampaikan ada proses sinkronisasi. Di sini saya ingin menyampaikan bagaimana atau apa yang harus dilakukan oleh seorang prof sekolah ketika akan melaksanakan atau melakukan sinkronisasi. Pertama yang harus dilakukan oleh teman-teman prof sekolah harus menyiapkan dulu yang namanya PHD, virtual hard drive, di mana PHD yang nanti akan digunakan dalam pelaksanaan gladi bersih ini adalah PHD yang sama dengan simulasi 1, simulasi 2, tapi nanti diambil PHD yang masih fresh, PHD yang belum pernah di-patching atau disinkronkan oleh sekolah. Dan insya Allah PHD ini sudah terdistribusi ada di teman-teman helpdesk di wilayah masing-masing. Jika nanti masih ada beberapa prof sekolah yang masih belum memiliki PHD, silakan berkoordinasi dengan helpdesk masing-masing untuk mendapatkan PHD. Pertama yang harus dilakukan setelah teman-teman memiliki PHD, nah ini. Jadi di petunjuk teknis untuk sinkronis pelaksanaan gladi bersih ini nanti akan ada dua. Yang pertama adalah persiapan patching. Yang kedua adalah langkah-langkah untuk melaksanakan sinkronisasi. Sebetulnya file ini sudah ada di web NDK ya. Jadi saya ingin mengingatkan kepada ibu bapak kepala sekolah, ibu bapak prof sekolah, mohon semua informasi itu cek di web NDK. Jadi jangan sampai mencari informasi selain di web NDK karena yang dikhawatirkan nanti informasinya menjadi bias. Ketika teman-teman prof sekolah nanti login ke web NDK, nah itu nanti teman-teman akan menemukan yang namanya ID profesor dan password. Nah, untuk pelaksanaan gladi bersih ini nanti yang dipilih bukan yang asesmen nasional, tapi yang dipilih adalah di menu gladi bersih. Di mana nanti di menu gladi bersih itu ada sub menu komputer profesor. Di situ nanti akan ada ID profesor dan password. Di mana ID profesor dan password inilah nanti yang akan digunakan oleh teman-teman profesor sekolah ketika login ke TPSI. Nah, tadi saya sudah sampaikan juga gunakan PHD yang fresh. Nah, PHD yang fresh itu yang mana? Yang dikhawatirkan teman-teman prof sekolah masih bingung yang mana PHD yang fresh. Apakah ada PHD baru atau PHD yang mana? PHD-nya sama dengan PHD yang ketika kita melaksanakan simulasi 1 dan simulasi 2. Cuma PHD-nya yang belum pernah di-patching dan belum pernah dilakukan sinkronisasi. Selama kemarin sampai hari ini di jadwal sinkronisasi saya masih menemukan dan teman-teman di tim itu masih menemukan ada beberapa proses sekolah yang salah mengambil atau menggunakan PHD. Jadi saya ingatkan kembali PHD-nya yang fresh. Nah, berikutnya adalah ketika sudah memiliki PHD, nah gini, kalau ketika PHD-nya sudah ada, silakan nanti teman-teman patching. Nah, nanti ini untuk yang semi online ya, karena tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Jajan untuk yang online tidak perlu melakukan sinkronisasi. Jadi sinkronisasi ini hanya dilakukan untuk moda yang semi online. Ketika PHD-nya sudah siap, lakukan pengaturan nanti di virtual box. Nah, untuk
yang virtual drive yang kemarin digunakan di simulasi kedua, silakan dihapus saja. Nanti buatkan baru, setting baru, mulai dari sistem sampai nanti ke pengaturan di network. Kalau misalnya virtual mesinnya sudah siap, nah nanti teman-teman pelopor sekolah hanya tinggal panggil aplikasi telepon browser semi online. Ini link aplikasinya di mana? Sama ya, di web ANDK. Jadi web ANDK itu sebagai sumber informasi dan fasilitas atau aplikasi yang digunakan dalam pelaksanaan ANDK. Ketika aplikasinya sudah dibuka, nah, baru di sini nanti teman-teman kalau PHD-nya sudah betul, akan ada proses untuk membuka yang namanya virtual box. Layar akan ada dua, layar kiri virtual box, layar kanan adalah setting. Kalau pengaturan tadi di virtual box sudah betul, kita panggil browser semi online-nya, nanti akan muncul tampilan untuk memulai atau merun CD testing. Nah, kalau sudah betul dan CD testingnya sudah bisa dipanggil, sudah bisa masuk, nanti akan muncul auto patching. Nah, auto patching ini untuk apa? Tadi di PHD yang fresh itu versinya masih 13.001. Nah, setelah di patching dia akan masuk menjadi 13.000 itu 12 ya, tapi 12. Nah, ini adalah untuk yang gladi bersih jenjang sekolah dasar. Jadi kalau sudah berhasil patching, nanti CD testingnya akan berubah menjadi versi 13.000.13. Kalau versinya sudah seperti ini, teman-teman nanti lanjutkan ke proses berikutnya untuk masuk ke CD testing. Nah, tadi kan di web ANDK di menu gladi bersih nanti ada komputer profesor. Nah, disitulah nanti akan ada ID, profesor, dan password yang nanti akan digunakan oleh sekolah untuk login ke testing. Nah, ini adalah proses patching. Jadi sebelum melaksanakan gladi bersih, profesor sekolah harus melakukan sinkronisasi. Di mana sinkronisasi itu adalah yang pertama melakukan persiapan patching PHD. Tadi sudah saya sampaikan, sampai nanti si CD testingnya dia berubah menjadi versi 13.0.0.12. Berarti CD testingnya sudah siap untuk digunakan. Nah, ini CD testingnya sudah siap. Ketika teman-teman protokol sekolah nanti login, nanti akan ada tampilan di mana dashboardnya aktif. Nah, dashboard aktif ini nanti disesuaikan dengan jadwal sinkronisasi. Nah, jadwal sinkronisasinya di mana bisa dilihatnya? Balik lagi di web ANDK. Di web ANDK itu ada jadwal sinkronisasi. Jadi di menu gladi bersih, menu pertama tadi adalah menu kedua adalah jadwal sinkronisasi. Nah, teman-teman silakan. Kalau jadwalnya sudah ada, ini jadwalnya ada yang hari kemarin, ada yang sudah ini, silakan diproses. Jika teman-teman protokol sekolah yang harusnya jadwalnya hari kemarin tapi masih belum sempat atau karena sesuatu hal masih belum bisa melakukan sinkronisasi, silakan lakukan sinkronisasi hari ini juga. Jadi kita sesuaikan untuk jadwal sinkronisasi, jangan keluar dari jadwal yang sudah dibuatkan oleh panitia. Tadi sudah disampaikan PHD-nya sudah di patching, versinya sudah 13.0.012, berarti PHD-nya sudah siap digunakan, CB testingnya sudah login. Langkah berikutnya adalah melakukan sinkronisasi. Nah, ini mas tadi sampai hari ini saya masih menemukan beberapa sekolah, tapi alhamdulillah tidak terlalu banyak. Lupa ketika submit untuk masuk ke CB testing, proses sinkronisasi itu harus melakukan backup dan hapus dulu. Nah, masih ada beberapa sekolah yang lupa tidak melakukan backup dan hapus, tapi langsung melakukan sinkronisasi, sehingga nanti proses sinkronisasinya tidak akan berhasil dengan baik. Jadi langkah-langkah sinkronisasi yang harus dilakukan oleh teman-teman protokol sekolah ketika sudah submit statusnya aktif, langkah pertama yang dilakukan lakukan backup dan hapus. Nanti ada menu backup dan hapus. Backup dulu sampai selesai, setelah itu nanti akan muncul tampilan untuk melakukan hapus, lakukan juga hapus juga, sehingga backup dan hapus ada notif selesai atau berhasil. Nah, setelah melakukan backup dan hapus, baru kita masuk ke menu status download. Nah, ini di menu status download ini yang harus dilakukan oleh teman-teman, klik dulu refresh status. Di refresh status itu nanti akan muncul ada 9 data yang nanti harus kita sinkronkan ke server kita, sehingga nanti datanya akan masuk ke PHD kita. Nah, dari 9 data ini semua datanya harus lengkap. Bagaimana kita melihat data yang 9 data itu masuk semua ke server kita? Nanti di data yang dimunculkan dari refresh status, ketika kita setelah melakukan sinkronisasi,
nanti ada lajur kiri, ada lajur kanan. Itu harus sama. Kalau misalnya 40 yang kiri, yang kanan juga harus 40. Karena untuk gladi bersih ini, peserta yang masuknya 40. Nah, itu nanti teman-teman proper bisa lihat ya, bisa cek kenapa 40 bukan 35. Nah, karena untuk yang cadangan itu ternyata ada muncul menjadi dua, masuk ke sesi 1 dan masuk ke sesi 2. Oke, ini nanti bisa teman-teman proper lakukan. Setelah proses refresh status, nanti akan muncul 9 data itu apa saja yang harus disinkronkan ke server kita. Teman-teman nanti kalau sudah betul, tinggal lakukan klik starting. Nah, ini starting. Itu akan berproses dari data 1 sampai data 9. Nanti yang agak lama itu adalah di data 5 dan 6. Nah, di data 5 dan 6 itu akan banyak, karena kenapa? Di situ ada data peserta segmen dan juga ada data soal yang nanti akan masuk ke PHD yang ada di server sekolah. Setelah nanti proses sinkronisasi selesai, nah ini setelah proses sinkronisasi selesai, jangan lupa klik lagi refresh status. Nah, ketika diklik refresh status, lihat tadi yang lajur kiri dengan lajur yang kanan sama nggak? Kalau sama berarti prosesnya sudah berhasil. Kalau prosesnya sudah berhasil, nah, apa yang harus dilakukan oleh proses sekolah? Nah, di sini setelah selesai sinkronisasi, cek di menu daftar peserta. Nah, muncul nggak 35 peserta tadi? Kalau di gladi bersih ini muncul 40, 30 peserta utama, yang 10-nya itu sebenarnya peserta cadangan yang 5, tapi duplikasi menjadi untuk di sesi 1 dan untuk di sesi 2. Kenapa? Nanti sampai saat ini saya masih menunggu informasi dari Pusmeja apakah untuk peserta cadangan ini bisa diaktifasi untuk gladi bersih atau nanti bisa diaktifasinya H-1 ketika pelaksanaan ANBK utama. Nah, jadi nanti jangan kaget kok siswanya munculnya 40. Nanti yang 10 itu juga peserta cadangan tapi duplikasi. Nah, oke, itu. Jadi kalau sudah selesai, daftar peserta sudah masuk. Kalau daftar pesertanya sudah masuk, coba nanti teman-teman proper sekolah klik di menu status tes. Nah, di sini nanti pastikan kolom daftar tesnya sudah muncul. Nah, kita pastikan kenapa? Itu kita pastikan ketika daftar pesertanya sudah masuk, status tesnya juga siap nggak untuk nanti kita gunakan di gladi bersih. Nah, kalau sudah masuk, nah ada yang harus teman-teman lakukan juga sebelum tadi saya lupa. Setelah refresh status untuk sinkronisasi berhasil, ada satu proses yang harus dilakukan oleh teman-teman, yaitu membuat transfer respon. Nah, transfer respon itu nanti bisa menggunakan yang namanya flashdisk atau harddisk eksternal. Nah, kenapa menggunakan flashdisk atau harddisk eksternal? Teman-teman proper sudah paham, kemarin di sosialisasi pun sudah kita sampaikan. Jadi pastikan setelah proses sinkronisasi berhasil, 1 sampai 9 data berhasil, lakukan untuk melakukan transfer respon. Nah, kalau misalnya prosesnya sudah selesai semua, transfer responnya sudah bisa dibuatkan, pesertanya sudah masuk, dan status tagnya pun sudah siap digunakan, itu nanti di hari H hanya tinggal melakukan assign untuk anak-anak biar bisa ikut dalam pelaksanaan gladi bersih. Nah, ini yang ingin saya sampaikan untuk secara teknis untuk teman-teman proper sekolah. Jadi pastikan untuk pelaksanaan gladi bersih yang pertama disiapkan adalah pacing PHD. Setelah pacing PHD, kita lakukan sinkronisasi. Nah, teman-teman boleh nanti teman-teman proper sekolah kalau misalnya masih kurang paham, boleh silakan berkoordinasi dengan tim helpdesk wilayah. Karena pada proses sinkronisasi juga masih ditemukan beberapa temuan di mana ada mungkin yaitu tadi bisa saja proses sekolah lupa tidak melakukan proses backup apapun atau masih menggunakan PHD yang bukan flash, PHD simulasi 1 yang digunakan kemarin simulasi 2 digunakan lagi sehingga terdeteksi dia PHD-nya invalid. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan Pak untuk proses persiapan gladi bersih yang harus dilakukan oleh seorang proper sekolah. Selain tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Kadis dan Pak Kaki, apa yang dilakukan oleh proper sekolah dalam pelaksanaan gladi bersih dan pelaksanaan ANBK utama. Nah, karena besok kita akan melaksanakan gladi bersih, sebelum melaksanakan gladi bersih untuk yang semi online harus melakukan proses sinkronisasi. Tadi saya sudah sampaikan apa yang harus disiapkan oleh proper sekolah untuk melakukan sinkronisasi yang jadwalnya hari kemarin dan hari ini untuk gelombang 1 dan gelombang 2. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan.
Selanjutnya nanti jika teman-teman protokol sekolah masih ada yang perlu diperjelas, bisa nanti berhubungan dengan helpdesk yang ada di wilayahnya masing-masing. Oke, itu Pak yang bisa saya sampaikan. Kemudian Pak Astos Bismillah. Mohon Pak. Bagi sekolah penggerak, Oh iya. jadi sekolah penggerak kan pesertanya itu bukan hanya kelas 5. Nah, itu kalau alatnya terbatas, maka bisa diatur di gelombang 1 dan atau gelombang 2 ya. Misalnya yang kelas 5-nya gelombang 1, yang kelas 4-nya gelombang 2 gitu ya, di settingnya seperti itu. Kemudian yang kedua terkait dengan izin dari kecamatan, Satgas Covid kecamatan. Jadi Bapak Ibu, Dinas Pendidikan sudah mengedarkan surat kepada seluruh camat dan oleh Pak Camat disebarkan kepada seluruh lurah. Nanti Pak kasih di-share lagi di grup ya, surat yang diedarkan ke Pak Camat terkait dengan pelaksanaan AMDK. Jadi Bapak Ibu tidak usah menghubungi Pak Camat tadi, nanti berbondong-bondong ke kecamatan seolah-olah meminta izin dan Pak Camat sudah tahu ya. Jadi melaksanakan saja. Kemudian bagi sekolah yang belum diizinkan PTMT, khusus untuk kegiatan AMDK, itu silahkan laksanakan hanya untuk kelas 5 saja. Jadi tidak usah dulu meminta izin kepada Pak Camat karena Pak Camat sudah dikoordinasikan melalui surat. Makanya nanti suratnya disebarkan lagi. Kata penginten tapi hanana, maka dilanjut ke Pak Al. Kanggo Pak Al, pilih pada menyampaikan perbuatan untuk kegiatan PTMT di jenjang sekolah dasar di dinas pendidikan di Kota Bandung. Silakan. Assalamualaikum Kang Askus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Bidang PPSD, yang saya hormati Kasih Kurikulum, yang saya hormati Bapak Ibu Pengawas, yang saya hormati Ibu Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati rekan-rekan operator yang menjadi dokter ya, dan guru adalah operator. Ibu Bapak izin mungkin saya menambahkan apa yang telah disampaikan oleh Pak Kabid. Yang pertama, ini sudah banyak pertanyaan tentang bahwa sekolah-sekolah sudah melaksanakan masa uji coba yang 1 bulan yang harusnya berakhir di tanggal 15 Oktober kemarin. Ibu Bapak, sehubungan di Kota Bandung ini yang terpilih di Jawa Barat hanya 2, yaitu Kota Bandung dan juga Kota Bogor kalau salah, yang harus melakukan surveillance dari Kementerian Kesehatan. Jadi kita untuk mengevaluasi bahwa jalannya PTM ini berjalan secara aman, secara lancar, sesuai yang diharapkan, evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah ya, baik pemerintah pusat maupun di daerah, ini berjalan sesuai dengan yang sudah ditentukan. Ibu Bapak, jadi untuk menunggu ini kapan bisa menaik menaik presentasinya ya, khususnya yang 25 atau misalnya yang ingin menaikkan waktu beda, atau mungkin yang akan mengusulkan ada sekolah negeri khususnya juga sekolah swasta yang belum mendapatkan rekomendasi, yang sudah mempunyai MPSN, juga ada sekolah-sekolah yang belum mempunyai MPSN yang baru mengajukan usulan untuk bisa melakukan pembelajaran tatap muka. Nah, Ibu Bapak, itu kita menunggu dulu hasil evaluasi semuanya, yang insya Allah di akhir bulan ini mungkin itu sudah selesai. Nanti kita menunggu hasil evaluasi itu apakah
nanti bisa dinaikkan kapasitasnya yang tadinya 25 menjadi 50, atau yang 50 mungkin ada kemungkinan bisa naik waktu dari tadinya 2 jam jadi 3 jam, dan juga bagi sekolah-sekolah yang belum direkomendasikan atau belum mendapatkan izin untuk melakukan PTMT. Nah, Ibu Bapak, itu bagi PTMT. Dan yang sekarang seperti kita ketahui bersama bahwa di Kota Bandung sedang menjalankan swab atau surveillance, khususnya kalau di jenjang SD ada 44 sekolah, SMP ada 23 sekolah, yang lainnya di jenjang SMA, SMK, SLB juga yang di bawah Kementerian Agama. Menurut rencana ini yang menjadi dasar kita nanti evaluasi PTMT di akhir bulan ini akan selesai semua. Ibu Bapak jangan khawatir ini tentang diadakannya surveillance ini, ya. Di awal-awal ini khususnya sekolah-sekolah juga orang tua ada kekhawatiran bahwa jalannya PTMT ini akan menghentikan jalannya surveillance ini akan menghentikan PTMT. Jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Kabid, itu tidak seperti itu. Justru jalannya PTMT ini jalannya surveillance ini justru harus dijadikan anugerah bagi kita sebenarnya. Karena ada pengalaman dari Ibu Bapak ketika kemarin di minggu awal ada sekolah yang dilakukan surveillance dan sekolah tersebut di atas 5% yang terpapar COVID-19-nya. Nah, awalnya ada kekhawatiran, akan tetapi setelah dilakukan setelah berkoordinasi dengan UPT Puskesmas, dilakukan 3T oleh Puskesmas, itu menjadi hal yang membanggakan gitu ya, menjadi hal yang sebaliknya yang tadinya khawatir jadi tidak. UPT Puskesmas setelah ada hasil itu 1/24 jam langsung melakukan 3T bergerak, baik di lingkungan yang terpapar maupun di sekolah. Dan sangat beruntung sekali di sekolah tersebut 100% semua yang PTK-nya juga siswanya dilakukan swab antigen, dan hasilnya alhamdulillah positif semua, dan ini membuktikan bahwa di sekolah tersebut aman untuk dilakukan PTMT. Ini tinggal menunggu nanti hasil rekomendasi dari UPT Puskesmas bisanya kapan untuk dibuka lagi atau untuk berjalan lagi PTMT. Tetapi ini memberikan garansi ternyata ke orang tua siswa bahwa orang tua siswa lebih yakin bahwa protokol kesehatan di sekolah yang selama ini dijalankan oleh ibu bapak di sekolah itu benar-benar itu sudah sesuai ketentuan. Dan kita memahami juga ya, pada umumnya juga memahami bahwa anak kecil kemungkinannya yang terpapar itu di sekolah. Jadi istilah dari adanya klaster sekolah itu mungkin kalau dengan pola PTMT yang dilaksanakan di Kota Bandung itu akan sedikit akan sedikit dipatahkan mungkin, karena di Kota Bandung rata-rata yang menjalankan PTMT itu maksimal yang paling banyak itu 2 kali dalam seminggu dan hanya 2 jam. Dan semua juga yang memonitor di sekolah itu semua sepakat bahwa penerapan protokol di sekolah khususnya di Kota Bandung itu sudah sangat maksimal. Alhamdulillah ya Ibu Bapak, termohon, dan ini harus terus ditingkatkan ya, jangan sampai kendor, terus ditingkatkan bahwa penerapan protokol kesehatan di lingkungan sekolah itu harus secara maksimum, harus secara ketat. Dan dari tim kehumasan ini tolong jangan henti-hentinya melalui WA grup sekolah dan sebagainya harus selalu mengingatkan anak didik kita, dan juga alangkah baiknya seandainya anak didik kita itu dijadikan duta dalam penerapan protokol kesehatan, bukan hanya di lingkungan sekolah tetapi di lingkungan rumah dan di lingkungan warganya ya. Jadi haruslah ada hasilnya bahwa dengan dilakukan PTM ini anak-anak yang melakukan PTM itu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dan lain sebagainya itu tidak hanya dilakukan di sekolah, tetapi juga di lingkungan rumah dan di lingkungan warganya. Dan
itu harus dijadikan harus terus digalakkan, dimonitor, sehingga ini juga akan membantu dari program pemerintah warganya menerapkan protokol kesehatan. Nah, Ibu Bapak, seperti tadi disampaikan oleh Pak Kapli, mungkin saya ada screen sedikit. Ini ya, bahwa ini yang ramai di media seolah-olah bahwa dengan adanya terpapar, alhamdulillah sekarang sudah ada di angka 90 lebih sekolah yang sudah dilakukan swab surveillance. Dari 90 lebih itu ada 14 sekolah yang di atas 5% dan dihentikan untuk sementara waktu. Bukan dihentikan, tapi dihentikan untuk sementara waktu. Itu dihentikannya sampai kapan? Itu sampai proses 3T yang dilakukan oleh Puskesmas usai dilaksanakan. Ibu Bapak, dari ke-90 sekolah itu beragam. Ada yang alhamdulillah yang 0% banyak juga. Jadi dari sekolah-sekolah yang dilakukan swab itu ada yang 0% kasus, alhamdulillah, dan itu bisa berlanjut. Akan tetapi diharapkan itu tolong walaupun 0% itu tetap harus maksimal lagi dalam menjalankan protokol kesehatan. Ada yang hasil positifnya 0 sampai 1%. Biasanya di sekolah ini antara 1 sampai 2 orang. Ini tindak lanjutnya itu isolasi mandiri atau terpusat bagi yang terpapar, dilakukan pelacakan, dilakukan karantina jelas ya, isolasi, kemudian dites kembali baik yang terpapar maupun yang ada kontak erat, baik di rumah maupun di lingkungan sekolah. Ini sama untuk tindak lanjut 0,1% sampai yang 1 sampai 5%, di atas 5% ini sama untuk tindak lanjutnya. Dan ini bagaimana intervensi dalam PTMP-nya? Intervensi dalam PTMP-nya ini yang berbeda ya. Yang selama ini diberitakan bahwa PTMP di Kota Bandung berhenti, ini tidak benar. Inilah yang benar ya Ibu Bapak, bahwa 0 sampai 1% itu intervensi PTMP-nya dilakukan kontak erat di lingkungan sekolah minimal di satu kelas yang menjadi rombel yang terpapar di gurunya, di semua kontak eratnya dilakukan 3T. Kemudian untuk PTMP-nya, jika yang kontak erat itu setelah dilakukan swab antigen non reaktif, mereka mungkin hanya istirahat sehari 2 hari. Untuk PTM-nya berjalan, dan jelas bagi rombel atau bagi kelas yang bukan yang terpapar itu mah secara otomatis masih tetap berjalan ya, seperti itu. Dan ini khusus bagi yang kelas yang terpapar pun, jika sudah dilakukan 3T dan hasilnya negatif, itu mereka sudah bisa langsung melaksanakan PTMP kembali. Ini kemudian yang hasilnya 1 sampai 1,5, ini tetap intervensi PTMP-nya bahwa semua rombel yang bersangkutan dilakukan 3T, akan tetapi ditambah dengan rombel yang bertemu pada hari itu. Misalnya si anak yang terpapar itu di kelas 1A. Di kelas 1 itu ada kelas 1A, B, C. Ini berarti yang ketiga kelas itu untuk yang 1 sampai 5% dilakukan 3T. Melakukan tracing, checking, dan lain sebagainya. Kemudian jika hasilnya negatif, yang lain masih tetap berjalan. Untuk ya. Kalau yang 0 sampai 1 itu hanya 1 kelas saja. Tetapi jika angkanya antara 1 sampai 5, ini adalah rombel yang ada kontak erat di saat siswa itu melakukan aktivitas di sekolah. Tetapi ini tetap juga hasilnya bahwa jika hasilnya sudah negatif untuk rombel yang terpapar ataupun rombel yang lain, ini masih tetap berjalan. Tidak lagi kalau misalnya kasusnya di atas 5%. Kalau di atas 5%, jelas di sini akan ada penanganan khusus dari Puskesmas. Biasanya akan dilakukan kontak eratnya itu untuk semuanya. Jadi ini untuk semua warga sekolah nanti akan
akan dilakukan tracing dengan swab antigen. Hasilnya, alhamdulillah ini ada 2 contoh ya, sekolah yang kemarin di swab antigen. Sekolah yang satu di laporan pertama terpaparnya hampir 12% kalau nggak salah, berapa persen karena banyak. Akan tetapi setelah dilakukan swab antigen di 100% non reaktif dan itu tidak perlu dilanjutkan lagi untuk swab yang PCR. Akan tetapi tetap untuk PTMP-nya dihentikan sementara. Ini kenapa? Karena nanti ibu bapak yang misalnya menemukan kasus lebih dari 5% berkoordinasi dengan puskesmas ini sampai kapan dilakukan monitoring atau memantau dari puskesmas itu memantau rekan-rekan yang positif. Insya Allah kemarin ada diskusi dengan orang dengan orang Dinkesnya, jika misalnya sudah selesai dalam proses 3T dan sekolah sudah disterilisasi semuanya, maka itu bisa dibuka kembali dan bagi yang terpapar itu dipersilakan untuk isolasi mandiri, akan tetapi itu tetap dalam pengawasan dari puskesmas di lingkungan tempat tinggalnya. Ada juga kasus yang lain, waktu itu yang terpaparnya kalau nggak salah di atas 1,5%. Di sekolahnya tidak diberhentikan, tidak ada intervensi untuk diberhentikan PTMP. Tapi setelah dilakukan dites rombel yang aktif atau rombel yang ada kontak dengan dengan anak didik yang mereka positif, itu ternyata ada kalau nggak salah ada di atas angka 8 orang yang reaktif, sehingga harus dilanjutkan dengan tes PCR. Yang tadinya sekolah itu tidak diintervensi untuk berhenti karena angkanya jadi belasan persen, berarti lebih dari 5%, sekolah tersebut jadi terpaksa berhenti dulu untuk sementara itu sampai tindak lanjut usai selesai dilaksanakan. Jadi di BDR-kan dulu ya, bukan diberhentikan ya, di BDR-kan dulu. Ibu bapak untuk kecepatan bagaimana bisa kembali di PTM lagi atau tidak, ini ibu bapak silakan berkoordinasi nanti dengan puskesmasnya. Mudah-mudahan waktunya sebenarnya kalau misalnya di dalam satu proses yang 3T-nya cepat ya ibu bapak, itu dalam waktu 1 minggu atau 2 minggu saja itu sudah berjalan, sudah dibuka kembali sekolah. Dan itu jadi keuntungan bagi sekolah bahwa sekolah ibu bapak itu benar-benar sudah dipantau oleh UPT puskesmasnya dan sudah benar-benar aman. Insya Allah berarti yang berangkat ke sekolah atau yang ada di sekolah ibu bapak itu adalah yang sehat. Nah, ibu bapak untuk program surveillance ini insya Allah akan berjalan setiap bulan. Ini akan digilir. Ini tolong jangan itu tadi ya, jangan dijadikan kekhawatiran, tetapi ini justru harus dijadikan upaya atau harus diharapkan oleh ibu bapak bahwa dengan pelaksanaan ini di sekolah ibu bapak itu dari segi kesehatannya ya, dari segi protokol kesehatannya itu benar-benar sudah sangat aman ya, apalagi kalau hasilnya 0%, hasilnya misalnya ada yang terpapar pun juga mau 1% mau sampai 5%, ibu bapak nggak perlu khawatir karena manajemen resikonya untuk pelaksanaan ini dinas pendidikan, dinas kesehatan dan juga tim gugus semuanya itu sudah berjalan secara baik ya, jadi jangan khawatir. Dan itu melalui tim penguasa nanti yang harus diinformasikan kepada orang tuanya, justru ini harus dijadikan suatu yang diharapkan bagi setiap sekolah untuk mengecek secara real bahwa sekolah ibu bapak itu sudah betul-betul aman, baik dari PTK-nya maupun anak didiknya adalah yang betul-betul sehat ya. Itu ibu bapak. Yang terakhir
terakhir Ibu Bapak menambahkan yang dari Pak Kabit tadi tentang adanya tracing yang harus dilakukan oleh Ibu Bapak. Ibu Bapak, alangkah baiknya dan ini harus ya sebenarnya bahwa di setiap hari itu Ibu Bapak gurunya melakukan mengontrol keberadaan siswa, gitu ya. Sehubungan kita ketahui bersama, rata-rata siswa yang hadir di sekolah itu hanya 1 hari dalam 1 minggu, waktunya 2 jam, atau mungkin yang lebih banyak, misalnya ada 2 hari. Nah, untuk hari-hari lainnya dan atau mungkin untuk di hari yang sama di tahap PTM, itu alangkah baiknya dari sekolah membuat aplikasi ya, baik dari Google Form ataupun bisa secara kreatif membuat satu penugasan. Dan penugasan ini si anak dibikin menceritakan hanya satu alinea, satu produk aktivitas harian mereka kemana saja di hari tersebut, berangkat kemana saja, apakah di rumah, apakah pergi ke mall, apakah pergi rekreasi, apakah pergi apakah pergi keluar kota dan sebagainya. Itu penting sekali Ibu Bapak untuk melacak anak-anak, untuk bisa memetakan anak-anak apakah mempunyai resiko atau tidak untuk melakukan atau untuk datang ke sekolah ya. Apalagi kalau misalnya ada keterangan, bisa juga di aplikasinya misalnya apakah dalam keadaan sehat dan sebagainya, juga untuk mengecek bagi yang mereka misalnya ada kurang sehat atau sakit apalagi, itu tidak boleh dan tidak diwajibkan untuk datang ke sekolah ya. Itu tidak diwajibkan untuk datang ke sekolah. Sehingga dengan pelacakan ini kita di setiap akhir minggu biasanya hari Jumat, hari Sabtu biasanya sekolah kan suka ada evaluasi dan sebagainya, itu bisa kelihatan guru-guru sudah mempunyai data, oh si ini kemarin pergi ke Pangandaran, si ini kemarin pergi ke Bekasi, si ini kemarin pergi kemana, yang notabene itu misalnya di daerah yang berkerumun atau di daerah yang zona merah dan sebagainya, sehingga Ibu Bapak bisa memetakan apakah si anak misalnya di hari Senin ada jadwal untuk PTM, apakah diundurkan lah ke kelompok lain misalnya di hari Rabu atau Kamis. Ibu Bapak perlu diketahui bahwa jadi ya kalau nggak salah ya, inkubasi itu kan biasanya virus itu 2 hari 3 hari ya. Kalau misalnya si anak ketahuan misalnya habis naik Pangandaran ya, hari Sabtu Minggu baru pulang nih, hari Senin ada PTM, lebih baik si anak tersebut digeser jadwal PTM-nya, jadi tidak di hari Senin tetapi di hari Rabu atau hari Kamis. Itu kenapa? Di hari Senin anak tersebut masih sakit. Jika si anak itu setelah rekreasi mereka itu menjadi terpapar ya, di hari Senin dia itu sehat, tapi demikian di hari Senin sore atau hari Selasa baru mereka bergejala. Yang disalahkan nanti pasti akan sekolah kita ya, si anak harus ini jadi sakit, padahal bukan hari Sabtu minggunya itu si anak habis rekreasi atau habis dari luar kota yang notabene zona merah. Nah, sehingga dengan tracking itu bahwa kita sudah melakukan upaya awal untuk bisa memetakan bahwa yang hadir di sekolah itu adalah siswa-siswa yang sehat. Begitu juga dengan ibu bapak guru ya. Dan ini juga menjadi bahan kampanye juga ya bagi orang tua siswa dan bagi anak-anak, bahwa jika bukan di waktu liburan lebih baik ya berdiam diri saja di rumah, jangan berkerumun ya, agar supaya kualitas PTM kita Kota Bandung yang alhamdulillah mendapat perhatian dari pemerintah pusat ini benar-benar satu kualitas PTM yang terjaga, yang aman dan yang menemukan rasa aman baik bagi kita ya, insan ibu bapak guru, juga bagi siswa, bagi orang tua dan bagi semuanya. Itu Pak Intan ya Ibu Bapak, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi sudah ada temuan
yang sudah dibuat, kita akan masuk ke sesi tanya jawab yang persiapan studi bersih dan juga PTM. Kasih izin, apakah kita akan mulai untuk memberikan kesempatan untuk ibu bapak kepala sekolah untuk sekolah. Jika ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan dalam rapat virtual sore ini. Mana pastor sampai lebih ke maghrib tentunya lain-lainnya apa kita nanti bisa ditindaklanjuti di grup dokter ataupun di apa mana dipandu dengan pastornya. Enggak, kanggo pilih ayah mau bade menyampaikan pertanyaan ataupun ada yang masih kurang jelas, silakan Bapak Ibu buka mic-nya dan sampaikan apa yang mau disampaikan ini untuk kebijakan. Nanti ada Habib, ada Ketum, ada pembacaan, dan untuk teknis ada silakan Bapak Ibu ingin bertanya. Oke, siapa Pak? Izin bertanya Pak. Izin bertanya Pak. Oke, mau siapa dulu ya? Mau izin bertanya Pak. Katagor. Mangga. Kepala Sekolah SDN 22 Pasir Bogor ya. Silakan Bu Pipin, mangga. Nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk jadwal ini kan kebetulan sudah saya tidak ngecek setting antara Pasir Bogor dengan Rancabolang nih. Kemarin disimulasi kebetulan sesi 1 Pasir Bogor, sesi 2 Rancabolang. Jadi dua sekolah itu bisa ditunggu dari awal sampai akhir sehingga bisa tahu kendala-kendala yang ada di lapangan dari online. Jadi kita sudah siap ke semi online. Nah untuk kegiatan besok sesi lagi kebetulan ternyata Rancabolang dengan Pasir Bogor dalam satu waktu tanggal 25-26. Apakah ini bisa digeser sih daya misalnya Pasir Bogor 25-26, Rancabolang di 27-28 sehingga dua sekolah itu bisa dihadiri oleh saya gitu, maksudnya begitu. Apalagi nanti untuk ANBK utamanya bisa juga seperti itu antara sesi 1 dan sesi 2 jika itu bisa dihadiri dan disaksikan kendala-kendala. Mudah-mudahan semuanya dapat berjalan lancar. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama ini berhubungan dengan apakah jadwal untuk sudah dibersihkan ini bisa diubah belum? Mungkin Pak Jajang yang bisa menjelaskan. Mangga Pak. Ditampung lah pastornya dari 3 nanya aja atau 4 ya ditampung kaitan dengan kebijakan, kaitan dengan teknisnya. Persyaratan sama mungkin bisa dikasih mana tampung lah pada videonya. 57 perintah Pak. 57 perintah mangga. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Satu pertanyaan, 2 laporan Pak. Pertanyaan pertama, pada saat simulasi ke-1 ke-2 Bang, untuk perintah ada yang tidak hadir karena orang tua tidak mengizinkan. Yang menjadi pertanyaannya, bagaimana prosedur penggantian peserta utama dengan cadangan? Itu pertama. Keduanya, kapan itu pergantian peserta utama oleh cadangan bisa dilaksanakan oleh dokter? Kedua, laporan Pak ini kepada Pak Kadis mungkin dengan Pak Kasih Kurikulum bahwa pada saat SP pertama perintah didampingi oleh SP 20. Nah, alhamdulillah kita segera sebelum simulasi pertama dan kedua kami sounding dengan kepala SP 20 karena ruangan punya, jaringan punya, kami melaksanakan mandiri tetapi kapasitas yang tidak memadai. Nah, kami langsung menghadap ke Pak SMP 20 dan alhamdulillah mendapatkan bantuan 10 unit laptop. Hanya ketika
SP kedua itu terjadi pergantian pendamping. Untuk SP kedua itu malah kami sekarang didampingi oleh SMP 28. Nah, kami udah konfirmasi dengan Pak Kabit bahwa bagaimana kalau ini jadinya. Kami Pak Kabit memberikan informasi paling dulu dengan SMP 28. Pada prinsipnya SMP 28 tidak keberatan adanya akan memberikan pinjaman laptop. Tetapi setelah itu tidak ada kepastian, kami juga tanya ke SMP 20 kembali. Jawaban dari SMP 20 juga sama Pak. Jadi simpan saja laptop itu dan silakan sampai selesai. Itu Pak mungkin laporannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangga untuk yang pertanyaan ketiga. Ya Budi. Mangga, Pak Budi. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya, saya langsung aja Pak ya, saya Profesor dari SDPN 252 Setiabudi. Yang pertama tentang AMDK. Kalau AMDK itu dilihat dari jadwal revisi, di sana itu tertulis jadwal plus ada jenis assessmentnya, ada latihan sampai 60 menit. Kira-kira itu kalau misalkan latihan 60 menit itu bisa, kalau tadi Bapak Kabit bilang itu bisa diuji coba ke setengah ewang buat ini apa namanya, buat cadangan, itu bisa nggak Pak ya kalau secara teknis untuk mohon juga dikonfirmasi. Kalaupun dilihat dari gladi bersih berarti kan menggambarkan pelaksanaan sebenarnya gitu ya. Kemudian yang hal tentang PTMT Pak, PTMT ini yang memang 100 sampai 5% itu 5%-nya itu dari mana, dari jumlah siswanya keseluruhan atau kelas dari rombel gitu, itu yang PTMT. Kemudian untuk konfirmasi yang AKM kelas Pak, yang AKM kelas ini kurang lebih mungkin sama ya Pak ya, tidak menunjukkan nilai rapot, tapi lebih ke mutu dari kelas itu tersendiri mungkin Pak ya, seperti itu. Mungkin itu saja mungkin Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih DPN 2020. Kalau untuk yang tadi akan kelas itu pernyataan atau pertanyaan Pak? Nah, itu konfirmasi aja Pak, minta konfirmasi aja. Oke, jadi minta konfirmasi aja ya Pak ya. Ya. Satu lagi ya, kita sebutkan dulu untuk pertama Pak pertanyaan. Siapa lagi? Citra Semarang Pak. Citra Semarang Pak. Citra Semarang mana? Enggak. Ya. Selamat sore Pak. Maaf saya nggak open chat karena questionnya lagi ada mana. Pak, pertama-tama saya mau tanya soal AMDK. Untuk AMDK itu misalnya kita di gladi kita ambil di diploma 3, kemudian pas pelaksanaan kita ambil diploma 2, apakah itu bisa atau tidak, masih bisa atau tidak gitu. Nah untuk PTMT ini bertanya apakah untuk PTMT ini kami sekolah diizinkan untuk menambah jam, untuk menambah jadi dari seminggu sekali jadi 2 minggu sekali, apakah diizinkan atau tidak. Itu saja Pak pertanyaannya. Terima kasih. Ya, sudah 4 pertanyaan yang masuk ya. Nah, ini seputar AMDK dan juga PTMT. Untuk pertanyaan pertama tadi dari Ibu Kepala Sekolah dan dua Langsung aja Pak Skos ya, udah dicatat pertanyaannya ya. Baik, mungkin yang terkait dengan kurikulum dari Pasir Bogor, masalah jadwal Bu, ini kalau tidak dikunci ini bisa, tapi kalau biasanya sudah dikunci yaitu berarti tidak bisa ya, tidak bisa digeser gitu ya, karena memang pelaksananya sudah dekat. Hanya masalahnya kalau memang Ibu ada di 2 tempat, minimal Ibu mungkin delegasikan Ibu tanggal 25 hadir di sini, 26 di sana. Kalau memang kegiatan seperti itu bentrok ya Bu ya, yang penting Ibu hadir di 2 tempat, mengatur waktu lah terutama ya, berkaitan dengan kehadiran, didelegasikan ke PKS kurikulum atau siapa di hari-hari berikutnya. Jika sampai pelaksanaannya adalah tidak bisa digeser gitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti ditambahkan oleh tim teknis. Kemudian untuk pelita ya, pergantian bagaimana dari yang
utama dengan cadangan. Nah ini kepada ibu, semua kepala sekolah perlu dengan sigap, termasuk wali kelas, jika ada orang tua yang memang menyampaikan apakah anaknya sakit atau apa. Nah ini misalkan idealnya di H-1 sudah ada orang tua yang misalkan menyampaikan bagaimana anaknya tidak bisa. Nah baru nanti di hari H-nya itu cadangan hadir gitu ya. Nah cadangan ini akan terus mengganti sampai akhir. Jadi tidak bisa misalkan ini saya misalkan sebagai peserta utama begitu di waktunya tidak bisa dan diganti oleh cadangan. Maka saya begitu nanti hari keduanya bisa itu tetap yang melaksanakan selanjutnya adalah cadangan. Itu ya Bapak dan Ibu. Makanya dengan bapak-bapak semua Bapak dan Ibu cari informasi kalau dari wali kelasnya bahwa anak tersebut tidak bisa karena sakit atau sesuatu hal, maka cadangan segera dihubungi atau kalau diperlukan cadangan hadir gitu ya di sekolah. Maka itu teknisnya nanti diatur di sekolah masing-masing. Nah kalau berkaitan dengan SP ke-1, SP kedua ada perbedaan, termasuk juga ada yang belum masuk di SP itu Bapak dan Ibu tuntaskan seperti apa dengan tadi juga Pak Kabit telah mengatakan. Dan kami sudah komunikasi dengan kepala sekolah yang di SMP. Jika Bapak dan Ibu misalkan seperti kasus kejadian di Pelita bergeser jadi ke 28, itu Bapak dan Ibu karena banyaknya yang tadinya hanya 136 sekolah yang kekurangan, karena dengan 2 sesi menjadi 140 nama. Dan kita ada sekitar 10 sekolah yang belum terdata gitu ya, dalam arti karena kesalahan di dalam menulis kekurangan, yaitu kekurangannya pinjaman sudah terpenuhi, nah, sehingga oleh kami tidak dimasukkan karena sudah terpenuhi. Itu berkomunikasi saja dengan para kepala sekolah, termasuk cerita sudah tuntas ya dan yang lain. Baik, dari di Bapak dan Ibu, jadwal geladi bersih ya, jadwal geladi bersih juga sama pada prinsipnya. Jadi kalaupun ada nanti yang sudah ada konfirmasi latihan itu adalah di jadwal utama Pak ya. Kalau geladi saya belum ada misalkan ada latihan 60 menit karena geladi itu kan latihan ya, geladi itu latihan. Nah hanya kalau yang di utama di jadwal yang dikeluarkan oleh kementerian itu sebelum pelaksanaan literasi atau numerasi ada 60. Ini yang Bapak kami sudah kirim ke K3S, tolong yang tadi paparan saya termasuk di surat itu adalah yang ada latihan 60 menit itu adalah jadwal yang utama ya Bapak dan Ibu ya, jadwal utama. Jadi bukan di geladi. Kalau geladi nanti diceknya belum menerima konfirmasi apakah ada 60 menit atau tidak. Itu Pak ya. Nah termasuk konfirmasi tentang AKM kelas. AKM kelas seperti yang disampaikan itu sifatnya untuk mendiagnosa anak secara pribadi. Betul ya. Sehingga nanti akan muncul anak tersebut ada di posisi tingkat kompetensi yang mana. Perlu intervensi khusus, dasar, tahap, dan mahir. Nah, masing-masing 4 tingkat kompetensi ini harus dilayani oleh guru melalui secara khusus. Atau mungkin kalau di sekolah penggerak itu ada yang disebut dengan pembelajaran diferensiasi, pembelajaran yang berbeda di dalam kelas yang sama. Nanti itu saja jadi itu gambarannya. Kemudian untuk ini hampir sama dari AMDK tadi lagi perubahan jadwal. Nah kalau perubahan jadwal sekali lagi selama belum dikunci, tapi geladi misalkan kalau sudah dikunci waktunya saya kira itu tidak bisa berubah waktunya. Itu saja mungkin dari secara umum dari saya bermakasih. Maaf Pak, mungkin kalau karena ada yang kaitan dengan KTM, maaf. Ya, terima kasih kemudian Pak Risman. Ya, siap. Mungkin yang Bapak menjawab pertanyaan yang pertama tentang KTMP, 5% itu dari mana? Itu 5% itu dari jumlah siswa yang swab,
siswa dan guru yang siap, bukan dari jumlah total seluruh ekosistem sekolah yang ada ya. Gimana? Nah, ibu bapak bagi sekolah yang belum ditunjuk, misalnya nanti di bulan depan akan ditunjuk, nah ibu bapak harus siap minimal itu 30 siswa dan 30. Maksimalnya adalah 50 siswa dan 5 guru ya. Alangkah baiknya kalau bisa ibu bapak menyiapkan 50 siswa dan 5 guru. Ini kenapa? Ini jadi contoh SD Pabaki ya, SD Pabaki. Alhamdulillah SD Pabaki yang tadinya masuk zona merah, akan tetapi setelah dihitung kembali yang mengikuti swabnya kemarin lebih dari 30 ya, lebih dari 33, sehingga angkanya jadi turun ke bawah jadi zona kuning, sehingga yang tadinya harus ditutup sementara, nah itu masih bisa berjalan katanya. Nah, tetapi mungkin karena kebijakan sudah diambil juga karena untuk faktor keamanan, pasti baru akan kembali minggu depan Bapak besar seperti itu. Ya. Jadi itu ibu bapak 5% itu adalah dari jumlah yang diambil sampel swabnya ya, dan harus disiapkan sekolah mulai sekarang 30 minimal 30 siswa 30 guru, maksimalnya 50 siswa 50 guru. Nah, dan ini juga ada kaitannya dengan ANBK ya. Ini tolong bagi yang sekolah yang belum, ini ada beberapa lagi kalau nggak salah sekolah yang belum di periode pertama, juga nanti itu juga untuk sekolah yang di bulan depan juga, ini karena ANBK kan akan di bulan November ya Pak Kasih ya kalau nggak salah ya, untuk ANBK benernya gitu ya. Nah, diusahakan nanti anak didiknya itu yang nanti dipersiapkan untuk diambil sampel swabnya, jangan anak didik yang akan mengikuti ANBK ya. Biar nanti si anak kalau misalnya positif atau apa itu mudah-mudahan lah ya rata-rata sih yang positif ini itu kemarin yang positif bahwa sudah terpantau bahwa mereka adalah positif. Alangkah baiknya nanti untuk yang akan mengikuti ANBK baik yang di bulan November nanti ya, itu diusahakan siswa-siswi yang Fatimah ya terutama, atau misalnya ada siswa yang lain, siswa merah kan harus Fatimah dan sebagainya. Nah itu tolong digantikan saja oleh siswa yang lain yang mereka tidak memiliki ANBK, agar supaya misalnya mereka tidak terinfeksi, jadi ada testing agar proses ANBK-nya berjalan lancar ya. Nah, kasihan juga nanti kalau walaupun sudah disiapkan adanya peserta pengganti ya, tapi mungkin alangkah baiknya untuk swab nanti untuk yang gelombang kedua atau yang nanti di hari besok atau sampai hari Jumat ini ada yang belum swab, yang ANBK digantikan saja sama siswa kelas 6 gitu ya. Terus apakah untuk PPMT bisa bertambah? Yang bertambah bukan bertambah waktu ya, jadi tadi apakah misalnya dari 1 minggu bisa jadi 2 minggu, itu silahkan. Itu ibu bapak tinggal melihat dari kapasitas ruangan. Yang tidak boleh itu menambah kapasitas ruangan. Misalnya 50% di kelompok 2 nambah ya 50% itu tidak boleh, harus dulu hasil evaluasi ya. Atau yang 50% ambil license yang 10% itu juga harus menunggu dulu hasil dari mereka. Tetapi jika gini, siswa ibu bapak biasanya bisa sih hanya di pagi saja, bisa di pagi saja hanya 1 kali. Nah, sesi siangnya itu sudah ada PTM, misalnya mau dinaikkan misalnya kelas 1 teh hari Senin dan di hari Rabu misalnya, itu silahkan. Yang pertama adalah jumlah kapasitas ruangannya yang pertama itu, kedua jumlah waktunya, dan mau tambah lagi jika 2 sesi berarti harus ada 2 kali dibuka untuk menstabilkan ruangan kelas ya, yang sesi pertama sama yang kedua. Itu silahkan dilakukan, dan kalau bisa jangan gini, nggak bisa siswanya
masih sama di sesi pertama siswa itu, di sesi kedua siswa itu tidak boleh ya. Saya nanti maksimal kan dalam sehari 2 jam ya. Tapi kalau diganti dengan kelas lain pembelajaran ya. Coba itu dibuka sama untuk selanjutnya kalian saya ketik Bapak dan Ibu juga tolong cek perangkat kecil ya di sekolah seperti mouse, gitu, keyboard gitu ya. Keyboard ya, termasuk kalau memang pinjaman dari apa namanya? Pinjaman dari sekolah ke SMK tolong dicek harus benar-benar barang tersebut bagus ya sebelum dibawa oleh Bapak dan Ibu ya. Jadi termasuk kalaupun di sekolah yang punya Bapak dan Ibu ya hal-hal yang kecil itu tolong di ini akan misalkan hostnya gitu ya, kalaupun ini tolong dibeli lah yang seperti itu. Nah kemudian Bapak dan Ibu mungkin nanti terakhir saya minta Pak Kabir, Pak Stos, karena Majid, Bapak dan Ibu kepala sekolah kalau yang kaitan dengan ANDK kebijakan nanti japri ke saya, kemudian yang PTMT bisa juga ke Pak Al, yang kaitan teknis nanti ke Helpdesk atau ke Pak Astos dari para pelapornya. Mungkin itu Pak Astos, mana dilajeng hatur nuhun. Alhamdulillah hatur nuhun Pak Kasih Pak Jajang. Ya alhamdulillah Bapak Ibu karena keterbatasan ketersediaan waktu juga sepertinya untuk pertanyaan-pertanyaan yang masih ada di Bapak Ibu silakan nanti bisa berkoordinasi seperti yang tadi sudah disampaikan oleh untuk kegiatan rapat virtual Ini Pak Kabir beri ayat kamihan. Silakan dicantumkan di kolom chat. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, terima kasih atas Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, insya Allah mudah-mudahan dua kegiatan ini Hayya 'alas shalah. mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Hayya 'alas shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin rep kasadayana pada sholat maghrib.